Oke, hai, hai, hai. Selamat datang kembali di podcast Teman Ngobrol Ujang. Setelah episode sebelum-sebelumnya kita membahas masalah pendidikan dan seputar pendidikan, untuk episode ini kita akan bergeser ya ke dunia One Piece gitu. Ini pertama kali saya mendiskusikan One Piece di podcast ini bersama teman saya ada Mas Dendi. Halo Mas Dendi. Halo Mas Jang, Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Mas Alhamdulillah. Ujang juga sehat kan? Alhamdulillah sehat juga. Ini baru pertama kalinya juga saya bertemu Mas Dendi. Iya. Ini saya ajak podcast dan Mas Dendi juga mau. Oke, alhamdulillah gitu. Oke teman-teman, jadi di dunia One Piece itu nggak sekedar di dunia One Piece ya, di lautan pada umumnya itu laut itu memisahkan pulau gitu, tidak dimungkiri itu. Tapi justru di laut itulah pertemuan paling dahsyat terjadi. Topi jerami juga bukan sekedar kumpulan orang kuat, tapi cermin dari keberagaman yang tak pernah menjadikan perbedaan sebagai penghalang. Dari diskriminasi ras manusia ikan hingga perlawanan terhadap pemerintah dunia. One Piece itu diam-diam menyuarakan hal-hal yang terlalu besar untuk hanya disebut sebagai fiksi. Hari ini, episode kali ini, kita bukan sekedar membicarakan manga dan anime, tapi bagaimana cerita ini menyelinap ke dalam ide-ide besar, seperti solidaritas lintas batas, hak untuk bebas, dan keberanian untuk berdiri bersama yang tertindas. Selamat datang di episode yang mengajak kita untuk membaca ulang petualangan Luffy dari layar ke dunia nyata bersama teman saya ada Mas Dendi. Oke Mas, kita berdiskusi tentang internasionalisme, kosmopolitanisme, dan politik solidaritas One Piece yang tahun lalu pernah dibawakan oleh Mas Dendi di Going Ohara. Mungkin tidak salah juga, tidak ada salahnya juga gitu untuk membawakan kembali di podcast ini. Barangkali teman-teman pendengar belum mendengar Going Ohara tahun kemarin gitu. Tapi di format ini kita akan sambil ngobrol santai aja. Oke Mas, kita berangkat dari hal mendasar dulu aja ya Mas. Kita berangkat kembali ke masa lalu gitu sebagai penonton awam gitu karena mungkin One Piece ini sudah hampir berapa tahun ya dari tahun 99 ya Mas atau 98 Betul. itu. Nah, itu udah hampir 26 atau 27 tahun gitu. Nah, berbicara soal pertama kali adanya One Piece, Mas Dendi sendiri itu pertama kali nonton One Piece itu kapan ya Mas? Terus yang membuat One Piece itu terasa berbeda dibanding anime lain atau cerita petualangan lain itu apa Mas kira-kira? Oke, terima kasih Mas Ujang. Hmm. Em, jadi menengok ke belakang, pertama kali saya mengenal One Piece itu kira-kira SD, mungkin Hmm. tahun 2002, 2003. Hmm. Ketika itu One Piece ditayangkan setiap hari Minggu di RCTI. Kemudian lama, lama tidak tayang di TV. Kemudian tayang lagi di Global TV. Hmm. Jamnya sore hari menjelang maghrib atau setelah maghrib itu. Terus seingat saya pada waktu itu sampai Arc Thriller Bark Hmm. di Global TV itu. Kemudian tidak pernah tayang, belum pernah tayang lagi di Indonesia sejak itu. Eh, apa yang membuat saya tertarik dengan One Piece lebih dari manga dan anime-anime lain ya? Hmm. Itu sebenarnya terjadi belum lama, Mas, dari 2019. Hmm. Jadi selama One Piece tidak tayang di Indonesia sampai 2019 itu saya mengikuti manga dan anime lain, utamanya Naruto. Hmm. Kemudian tahun 2019 itu One Piece viral karena pada waktu itu manganya sampai pada chapter flashbacknya Oden. Hmm. Flashbacknya Oden dan ada satu gambar Roger tertawa yang kemudian menamai pulau terakhir itu Lauk Tale. Hmm. Itu berbarengan juga dengan rilis movie yang Stampede. Hmm. Eh, kemudian beberapa teman pada waktu itu kan ada kejayaan memanggil ya Mas. Hmm. 2019. Menggunakan menggunakan referensi One Piece. Nah, saya kemudian mengikuti lagi dari
mengejar ketertinggalan saya di 2019 itu. Kemudian di tahun 2020 ketika pandemi COVID itu saya sudah bisa mengikuti alur One Piece sebagaimana yang setiap hari, setiap pekan diupdate. Jadi awal awal apa ya? Awal ketertarikan saya kembali itu sebenarnya di 2019 Jelas. ketika Flashback Oden itu ya ya di anime. saya sudah apa? Saya sudah lulus kuliah Mm-mm. dan saya punya pengetahuan-pengetahuan lain untuk menafsirkan One Piece sebagaimana yang saya tafsirkan sampai sekarang. Tapi sebelumnya ketika SD saya merasa itu ya Sekedar sama, petualangan biasa ya gitu. sama dengan anime atau kartun lain yang saya tonton juga di TV-TV pada waktu itu. Nah, yang paling membuat berbeda itu apa, Mas? One Piece dengan anime lain atau dengan seri petualangan lainnya gitu. Dari sudut pandang saya yang Hmm? ketika kuliah belajar ilmu politik memang muatan-muatan tema-tema politisnya cukup kental dibanding beberapa anime atau kartun yang pernah saya tonton lain. Tetapi itu tidak gimana ya, tidak dibawakan secara Eksplisit mentah, gitu. Hmm. ya eksplisit, tapi benar-benar mengalir sebagaimana alur cerita itu yang sedang dimaksud oleh Eiichiro Oda. Jadi tidak, kalau menurut saya ya, Hmm. Eiichiro Oda tidak bisa kita samakan dengan misal Pramudia Anantatur yang memang novelis yang juga punya pandangan politik tertentu. Hmm. Menurut saya memang Oda memasukkan unsur-unsur politik itu untuk kepentingan ceritanya. Hmm. Jadi tafsiran politik tentang One Piece itu, sebagaimana yang akhir-akhir ini marak ya, itu memang tafsiran dari fans-fansnya. Tapi Oda sendiri tidak punya, sampai sejauh ini ya, tidak pernah terkonfirmasi punya maksud-maksud politis tertentu. Jadi tema-tema politis itu mungkin di dalam tafsiran saya, mungkin dimasukkan Oda untuk memperlancar alur Hmm. ceritanya, tetapi bukan punya tujuan politis tertentu sebagaimana misal Pramudia menulis tetralogi Pulau Buru atau Hmm. menulis arus balik seperti itu. Tetapi memang karena One Piece ini sudah jadi budaya populer yang levelnya global, political impact, social impact-nya memang sangat terasa dan akhir-akhir ini di Indonesia sangat terasa kan. Itu sih Mas. Hmm. Jadi ada muatan politiknya terasa di situ. Tapi apa ya, politiknya itu memang bukan sengaja gitu untuk Ya, menurut menekankan saya ya. unsur politiknya, tapi hanya untuk membangun ceritanya saja gitu agar lebih terkesan, agar lebih bermakna soal tadi ya, Betul, eh, soal teori-teori apa ya, teori-teori liar mungkin dari para penggemar itu ya, berangkat dari penggemar sendiri karena betul, Eiichiro Oda betul, juga belum terkonfirmasi apakah sengaja memasukkan muatan politik di situ atau apa gitu. Nah, betul. menarik, kita akan dalam itu. Nah, One Piece sendiri itu kan adalah sebenarnya cerita tentang bajak laut ya, Mas itu. Tapi sepertinya itu bukan tentang pembajakan itu sendiri gitu. Ya. Nah, kalau dimaknai ulang ya, Mas, One Piece itu sebenarnya tentang apa gitu. Iya, ini menarik sih. Eh, apa tokoh utama dan teman-teman tokoh utamanya ini, Monkey D. Hmm. Luffy dan kru bajak laut topi jerami ini kan hampir tidak pernah melakukan pembajakan sama sekali. Iya, Seingat saya, tidak pernah bahkan, tidak pernah bahkan. Yang tapi benar-benar dinamakan bajak laut gitu. betul, yang benar-benar bajak laut sesuai definisi yang dipahami kita ya. Hmm. Itu kan Kurohige ya, Kurohige Blackbird. ya. Ya, itu benar-benar penumbuhan dari bajak laut yang kita Hmm. pahami. Mungkin mm, eh, belum pernah ada konfirmasi juga ya Hmm. yang apa di SBS atau di mana Oda mengatakan sebenarnya apa sih yang ingin dia ceritakan. Tapi kira-kira saya menangkap bahwa ini soal petualangan sih Mas. Hmm. Soal petualangan, soal adventure, tidak sekedar journey tapi adventure. Eh, karena saya melihat pola semua bajak laut yang jadi tokoh antagonis di One Hmm. Piece itu adalah bajak laut yang berhenti berpetualang. Krokodil berhenti berpetualang dan menetap di Arabasta. Don Flamingo berhenti berpetualang dan menjadi raja di Dressrosa.
Mm-mm. Big Mom berhenti berpetualang dan membangun Toto Land, Whole Cake Island. Kaido berhenti berpetualang dan menjajah Wano. Enel juga eh, katakanlah bajak laut di Skypiea ya. Iya. Jadi semua tokoh bajak laut yang antagonis, termasuk sekarang Kurohige ya, Mm-mm. eh, dia kan menetap di sebuah pulau, berhenti berpetualang. Jadi mungkin kira-kira yang sedang coba diceritakan Oda adalah the real pirates ini adalah yang mereka terus going on adventure, yang terus berpetualang. Sedangkan mereka yang berhenti berpetualang ya akan jadi penindas, Mm. jadi apa ya, akan jadi bajak laut yang terus membajak rakyat. Begitu sih dalam penangkapan saya, karena saya melihat pola itu, Mas. Semua tokoh Kota antagonis yang dari antagonisnya bajak itu laut itu kan, cenderung cenderung menetap gitu ya iya di satu bajak laut yang pulau. berhenti Heeh. berpetualang. Moria Iya membangun sih, pulau. Iya, iya, kan? Hampir semua, hampir pikir-pikir semua. hampir semuanya gitu ya. Mm-mm. Tokoh antagonis yang berupa bajak Yang dari laut kelompok itu bajak laut. hampir menetap gitu di satu Iya, daerah atau satu pulau gitu. betul. Dan jarang sekali yang bertempur di lautan gitu kan. Betul, betul. Iya. Kecuali itu siapa ya? Devi Backfight itu siapa namanya? Oh, Foxy, Foxy. Foxy itu ya. Iya, Itu yang menarik juga dan sedang diangkat kan soal Devi iya. Backfight itu sama di sekarang ini sama Kaido. Kaido siapa? Rocks. Rox itu yang Iya. tertarik sama Davy Jones. Iya, Itu menarik itu. benar-benar. Nah itu ya teman-teman. Jadi bukan sekedar journey, tapi lebih ke adventure-nya gitu. Betul, Mas. Dan apa ya? Kalau saya memaknai lebih ke mencari kebebasan juga gitu. Betul. Nah, nah kemudian Mas, kita kembali ke topik utamanya soal internasionalisme gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai internasionalisme ya Mas, gimana sih One Piece itu menggambarkan dunia yang terhubung satu sama lain tapi tetap beragam? Ya. Jadi internasionalisme di One Piece itu saya melihat ada dua bentuk. Yang Hmm. pertama bentuk yang apa formal, resmi dari suatu apa ya, government centric. World government itu kan Hmm. satu bentuk internasionalisme ya, karena dia satu pemerintahan yang em, membawahi banyak bangsa-bangsa. Hmm. Di sisi lain, saya melihat juga internasionalisme yang tumbuhnya dari bottom up, dari bawah, yang Luffy praktekkan itu. Yang Luffy praktikkan dia mengambil kru dari banyak bangsa, dari banyak ras, dari banyak kelompok, juga yang sedang diperjuangkan oleh Dragon dan Sabo di pasukan revolusioner. Itu kan pembebasan bangsa-bangsa Hmm. dari tirani world government. Jadi eh, di One Piece itu saya melihat bahwa baik yang antagonis maupun protagonis semuanya berpandangan satu visi internasionalisme. Artinya mereka semua punya kampung halaman, mereka merindukan kampung halamannya, sering merindukan kampung halaman. Dan motivasi mereka berpetualang atau dalam kasus yang ini ya, Luffy dan teman-teman, itu kan juga motivasi dari kampung halamannya. Hmm. Tapi tidak kemudian menjadikan mereka menganggap bahwa kampung halamannya yang paling bagus, yang paling bangsa yang paling Hmm. besar gitu. Tapi kan semua apa ya, semua saya melihat semuanya dianggap oleh tokoh-tokoh itu sebagai suatu bangsa-bangsa yang setara. Setidaknya yang protagonis ya. Hmm. Setidaknya yang protagonis. Kalau internasionalisme yang dipraktikkan oleh world government adalah internasionalisme yang tenryubito sentris. Jadi semua bangsa-bangsa itu sama-sama di bawah mereka. Hmm. Jadi saya melihat unsur internasionalismenya di situ, Mas. Jadi ada dua bentuk yang dan sekaligus yang membedakan bentuk apa ya internasionalisme dalam One Piece itu ya Mas. Yang tadi Betul. formal itu yang dari world government, yang Tenryubito sentris ya berarti apa ya menganggap bangsa lain tuh ya memang ada gitu berinteraksi satu sama lain tapi di level yang berbeda gitu kan. Betul. Tapi yang dari Luffy kawan-kawannya itu cenderung ke bottom up itu dan apa namanya tidak 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 merasa dirinya itu unggul gitu dari Iya. bangsa-bangsa yang lainnya gitu. Kemudian Mas eh Nakama sekarang itu. Hmm.
makna nakama menurut Mas Dendi itu apa gitu? Apakah nakama itu sekedar persahabatan atau bisa dimaknai sebagai bentuk solidaritas yang lebih dalam? Ya, Em, waktu saya mengisi Going Ohara tahun lalu itu juga ada dosen sastra Jepang UGM Hmm. yang mengkaji makna nakama dalam bahasa Jepang, Mas. Ah, Ternyata di dalam bahasa Jepang itu nakama itu tidak sedekat itu, Mas. Tidak sedekat persahabatan seperti itu, tapi a friends that we get a long way gitu loh. hmm, Teman yang menemani kita dalam perjalanan. Tetapi saya rasa ada makna yang berbeda ya di One Piece. Tidak serta-merta makna dalam bahasa makna literal dalam hmm, bahasa Jepang. Lebih dia kata itu dimaknai ulang sebagai apa? Bagian bagian dari dirinya. Misalnya ketika Robin sebagai nakama hmm, Straw Hat apa sebagai nakama bajak laut topi jerami diculik oleh CP9 di Enies Lobby itu kan mereka juga menyelamatkan. hmm, Ketika Nami kena masalah juga, Sanji juga. hmm, Kemudian bahkan ini yang menarik. Nakama tidak hanya makhluk hidup ya, tapi kapal juga. hmm. Going Merry, Going Merry ya. ya itu. Oda itu mungkin satu-satunya orang di dunia yang bisa membuat kita menangisi kapal. Oh ya, sepakat itu, sepakat, Iya. sepakat, sepakat. Dan itu adalah nakama mereka. Artinya, sepertinya ada pemaknaan ulang ya di One Piece bahwa itu tidak hanya teman seperjalanan, tapi juga mungkin teman hidup, Hmm, juga bagian dari diri mereka yang ketika sakit ya mereka akan merasakan sakit, ketika senang mereka akan merasakan senang bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Dan eh, sepertinya maknanya juga diperluas. Tidak hmm. hanya yang ikut di kapal itu, ya Ah, kan? Tetapi semua yang pernah bertemu. bersahabat dengan Oh, Luffy itu dianggap nakama. Sepertinya ya. hmm, Karena pasca time skip itu kan Luffy sering ngasih bendera ya. hmm. Sering ngasih bendera ke Momonosuke di Wano misalnya. Sebagai bukti bahwa kamu temanku kalau ada apa-apa kibarkan bendera ini. Nah, Saya rasa iya. Jadi maknanya lebih luas dari di makna bukan literalnya. sekedar teman ya atau Iya, sahabat, tapi ya itu friends we got along the way gitu. iya, Dan entah mengapa gitu ya, apa ya? Kalau Mas Jendi sendiri mengama apa ya namanya? Me- Berpandangan, mau punya pandangan soal nakama versi Luffy itu gimana? Soalnya gini Mas, eh, kadang Luffy juga apa mengajak mengajak orang-orang aneh gitu kan iya, untuk menjadi nakamanya gitu. Apakah itu suatu hal yang wajar atau mungkin ada maksud-maksud tertentu gitu seperti yang di trailer bug yang ngajak zombie gitu iya. atau ngajak aneh sesuatu yang aneh mungkin kemudian hewan-hewan lah atau apa Iya. gitu. Emang terakhir ngajak Loki kan di Iya Elbaf. Loki ya. eh Tidak ada pola tertentu, justru itu mungkin yang Hmm. membuatnya menarik ya. Hmm. Jadi eh, apa yang Luffy pikirkan menarik untuk diajak, ya dia ajak aja. Dan kadang juga ini loh, Mas, tidak tidak Luffy ajak sejak awal bisa jadi nakama, bisa akhirnya jadi nakama. Dalam artian eh, hubungan relasinya sangat kuat. Misalnya Luffy dan Momonosuke. Hmm. Itu kan Luffy tidak mengajak Momo ya. Iya. Momo kan numpang. Mm-mm. Ternyata dan itu mereka sering sejak pertemuan awal bahkan Momo menyebut Luffy Saru, artinya monyet kan. Hmm. Dan dan apa Luffy sering mengejek apa sih Momonosuke sebagai Momonosuke. anak kecil yang nggak tahu apa-apa dan naga kecil yang nggak bisa apa-apa. Ternyata di akhir cerita Wano jadi nakama yang sangat dekat. Hmm. Jadi saya beranggapan tidak ada pola-pola khusus ya memang semua yang dia temui ya akan dia ajak. Kecenderungannya seperti itu. Cenderungnya seperti itu. Mm-mm. Sesuatu yang baginya menarik gitu dan Iya, otomatis akan diajak. Ayo ya gabung itu yang diajak ikut dan kapalku. ya yang dia diajak pun ternyata bisa jadi nakama Hmm. dalam kasus Momo itu. Robin itu juga tidak diajak. Hmm. Robin itu kan masuk Datang, aja sendiri datang sendiri tanpa gitu. diajak. Iya, Karena motifnya itu apa ya?
kalau nggak salah itu karena Luffy menyelamatkan hidupnya dulu ya Betul, di di Arabasta. Arabasta gitu kan. Sebagai bentuk tanggung jawab maka Iya, kau harus menampungku. betul, betul, Ya, jadi apa ya? Nggak ada pola tertentu ya, seperti betul. ada motivasi-motivasi khusus gitu buat Luffy ngajak orang lain menjadi nakamanya. Nah, kemudian Mas, gimana sih Luffy itu sebagai tokoh utama itu mewakili nilai-nilai kosmopolitanisme gitu? Apakah ia benar-benar pemimpin global yang melampaui batas-batas identitas atau enggak, Mas? Ya, dari karakternya dulu ya, Hmm. Luffy itu seingat saya tidak pernah mendefinisikan dirinya sebagai warga daerah tertentu pertama. Ya dia seorang bajak laut yang terus berpetualang. Eh, Dia emang punya kenangan ya di East Blue dengan Sabo S Hmm. dengan Makima apa dengan Makino Makino ya dan dan Dadan. hmm, Tapi itu dia anggap sebagai kampung halaman saja. Dia tidak punya satu kesetiaan khusus dengan kerajaan Goa kan. Itu kerajaan hmm, Goa kan namanya. Tidak. Dan saya rasa dia mendefinisikan dirinya sebagai bajak laut yang ingin jadi raja bajak laut. Akhirnya akhirnya dia tidak terikat dengan satu apa ya ikatan kebangsaan atau negara tertentu. Di situ saya melihat dia warga dunia pertama. Yang kedua, karena plot armornya dia memakan buah nikah hmm, yang merupakan simbol kebebasan. simbol Hmm. simbol pembebasan dunia ya otomatis kekuatannya juga menyimbolkan itu, merepresentasikan itu. Saya melihatnya seperti itu. Dan dari cara sikapnya yang mengajak siapapun itu tadi pertama, dan kemudian bisa bersahabat dengan siapapun, Siapapun. ya, eh, saya melihatnya dia seorang yang kosmopolit, tanpa dia sendiri pernah berpikir bahwa itu bentuk kosmopolitanisme ya. Ya itu uniknya gitu. Hmm. Uniknya dia nggak tahu kosmopolit tapi melakukan hal nilai apa melakukan sesuatu yang kosmopolit itu. Betul, Karena dia nggak tahu mungkin belum belum paham arti kebebasan tapi sudah melakukan kebebasan gitu. betul, Melakukan betul, Mas. pembebasan juga. Nah, itu menarik juga gitu. Nah, mengenai pembebasan ya kan salah satu tema besar One Piece juga adalah pembebasan wilayah tertindas gitu ya Mas. Dari awal Betul. gitu sejak udah seperti itu mulai dari Arabasta kemudian Dari Nami, dari Nami bahkan ya Arlong Park ya. itu kan bahkan dari situ gitu sampai episode terbarunya pun mungkin masih seputar pembebasan wilayah Iya, tertindas gitu. Terus gimana sih Mas Dendi itu mendeskripsikan Oda dalam menampilkan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan sistemik? iya. Eh, Struktur cerita One Piece itu apa sangat apa ya sebenarnya sangat bisa ditebak dalam artian mereka datang ke suatu pulau bersahabat dengan warga asli pulau itu bekerja sama dengan warga itu untuk mengalahkan pemimpin mereka atau penguasa mereka yang zalim. Hmm. Eh, Belum pernah ada ya. Ini juga yang membuat saya penasaran. Sepertinya orang-orang Jepang itu tidak tertarik dengan itu karena tidak pernah ada pertanyaan di SBS tentang itu sayangnya. Hmm. Jadi kita tidak bisa tahu jawaban dari Eiichiro Oda sebenarnya apa sih? Kenapa dia menceritakannya seperti itu? Dan jadi eh, dari Oda tidak ada satu clue, tapi menurut saya mungkin dalam pikiran Oda cerita yang menarik ya yang seperti ini dan ini bisa relate dengan banyak orang Ya. karena ini kan yang lemah bisa ternyata mengalahkan yang kuat yang ini kan genrenya tetap shonen Mas. Hmm. Tetap seorang remaja laki-laki yang bertubuh dan Luffy juga teman-temannya ini kan bertumbuh bersama kita kan kita Hmm. semakin tua Luffy dan teman-teman juga bertumbuh. Ceritanya semakin kompleks mungkin itu yang membuat apa ya. Jadi salah satu pertanyaan Oh juga ya gitu yang belum betul terjawab betul gitu. Kenapa? belum terjawab karena Hmm. saya tidak pernah menemukan di SBS itu ada yang bertanya itu jadi Oda tidak pernah menjawab Hmm. tentang itu Ya, dan jadi Oda ini kan sangat tertutup ya.
Hmm. tidak mengelola medsos sendiri. Fotonya dia tidak mau mengunggah fotonya di media sosial juga kan. Dia pakai avatar apa? Kepala ikan itu kan kalau di gambar-gambarnya dia. Jadi itu Mas. Ya itu ya. Mungkin juga ini ya, Hmm. hmm, kebijakan di penerbitnya juga untuk tidak secara eksplisit berpolitik gitu. Hmm. Mungkin itu. Karena itu mungkin bisa mengganggu penjualan mungkin misalnya. Bener juga sih ya. Bisa bisa mengganggu penjualan ya, penjualan Hmm. One Piece-nya gitu. Betul. Ya, jadi pertanyaan besar juga gitu Ya, ya. saya juga Yang bertanya-tanya karena tidak yang pernah ada yang sayangnya orang Jepang tidak ada yang menanyakan atau mungkin pernah ada tapi tidak dimuat ya. mungkin ya mungkin bisa jadi seperti Ya, itu. Mungkin nanti jawabannya di akhir series One Piece betul. baru keluar gitu. Ya, betul, betul. Bisa jadi juga. Ya Ya, benar. mudah-mudahan Ichiro Oda juga sehat panjang umur bisa Amin, amin. melestarikan One Piece juga gitu yang menjadi yang teman kita gitu sejak sejak SD hingga sampai bekerja saat Betul, ini Mas. gitu. Saya juga lupa tadi mau tanya kemana. Ya, Enggak apa-apa, Mas. lanjut aja Mas gini. Apa sih contoh paling kuat dari One Piece yang menggambarkan politik solidaritas lintas ras, bangsa ataupun kelompok, Mas? Oke, beberapa sejak cerita awal ya, Mas. Hmm. Luffy itu bersolidaritas bahkan dengan yang bukan spesies manusia, anjing. Ya, Anjing yang menunggu itu loh. terlebak gitu. Iya, bukan yang sebelumnya, Mas. Oh, sebelumnya malah. Masih di East Blue, anjing yang menunggu di toko roti apa-apa itu loh, Mas. Hmm. Aduh, aku lupa nama nama tokohnya. Ada di PPT ku dulu itu. Hmm. Itu yang terinspirasi dari Hachiko. Hmm, ya ya ya. Itu awal-awal deh, kayaknya waktu bagi deh. Di Sejak sejak itu ya bagi iya, itu yang kemudian juga apa di Pulau Manusia Ikan ya jelas ya. hmm. Pulau Manusia Ikan kemudian di Thriller Bark, kemudian di mana? Di sini di Elbaf juga Hmm. saya rasa yang non 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 manusia ya. Zuo Hmm. juga di Zoo ya kan. Ming suku Ming. Hampir semuanya gitu ya. Iya, hampir Dari semuanya. apa yang diajak teman Luffy itu sudah mencerminkan solidaritas gitu, politik Betul. solidaritas lintas ras, bangsa dan juga kelompok gitu. Spesies. Ada Dan spesies. tidak hanya ini, se- tidak hanya Luffy. Hmm. Kalau Mas ingat Gaimon, Gaimon yang masuk Ah, kotak itu loh. ya, Itu kan dia tinggal bersama hewan-hewannya dan dia sekarang menganggap bahwa hewan-hewan apa ya rare rare animal island itu sebagai harta karunnya kan. hmm, Iya, itu ya Gaimon iya, dan juga Luffy itu ya iya, menggambarkan politik solidaritas dan hampir semuanya saya rasa bajak laut besar gitu iya, seperti Shirohige, kemudian betul, Big Mom gitu. betul. Ya Big Mom yang antagonis saja punya pandangan yang seperti itu ya. Ah ya menyatukan semua bangsa di bawah kekuasaannya Iya. tapi gitu kan. Kaido Ya, dengan King. ya King itu kan apa? Satu Lunarian. Lunarian ras yang Hmm, dianggap apa ya punya masalah dengan world government kan. hmm. Kaido tampung juga sebagai sahabatnya dan King juga membalas itu dengan kesetiaan. Bahkan apa ya termasuk Tenryubito juga gitu tapi ya tadi ya mirip dengan Big Mom itu mengumpulkan Iya, segala manusia tapi untuk menjadi budaknya betul, betul. tapi itu solidaritas yang negatif gitu kan. Iya, cara pandang apa ya? Jadi, Cara pandang yang menganggap semua sama tapi dirinya lebih tinggi. ah, itu kalau kayak gitu namanya apa Mas? Semuanya sama tapi aku yang lebih tinggi gitu. eh apa ya? Ada Hierarki, ada hierarki. satu istilahnya nggak gitu? Apa ya? Hierarkisme sebenarnya ya. Hierarkisme ya tetap. Iya, kasta, kasta, kasta. Mirip kasta. Kasta kasta yang apa ya? Yang unik juga gitu menganggap semuanya sama tapi aku lebih tinggi gitu. Iya, kan hanya ada dua Eh, kan. hanya Dia ada dan dua. yang lebih rendah. Hmm. Apapun rasnya yang lebih rendah dari dia. Oke Mas. Kemudian kalau dilihat dari karakter-karakter yang gabung dari dalam yang di dalam Pro Mugiwara gitu. Mas Dendi itu
menangkap nggak seberapa kuat pesan keberagaman di dalamnya itu yang disampaikan oleh Eiichiro Oda? Ya, sangat ini ya, sangat kuat dalam artian tidak ada yang dari satu pulau, Hmm, seingat saya. Tidak ada yang, maksudnya antara mereka dari pulau-pulau yang berbeda, hmm, kemudian bermacam-macam bentuknya, ada yang cyborg, ada yang hmm, rusa, ada manusia, manusia ikan juga. Jadi mungkin Oda ingin memberikan pesan bahwa ya apapun latar belakangnya, ya kamu bisa bersahabat, kita bisa sama-sama jadi nakama seperti itu. Dan apa ya? Selain beragam, mereka juga mampu ini tadi Mas, menggunakan keberagaman mereka itu hmm, untuk kemudian sama-sama membangun bajak laut topi jerami. Begini, eh, Zoro lahir sebagai orang yang belajar pedang di desa hmm, samurai, imigran-imigran Wano di East Blue. Dia bisa menggunakan ilmu pedangnya untuk membantu bajak laut topi jerami. hmm, Kemudian Nami besar di itu, di pulaunya itu, kemampuan menggambar petanya juga dia lahir di situ. Kemudian Chopper dari Drum Island, kemampuan pengobatannya juga dari situ. Robin dari Ohara juga mendapat kemampuannya dari kampung halamannya. hmm, Sanji, Sanji agak unik karena kemampuan memasaknya itu kan dari Zeff ya, hmm. tidak dari keluarga aslinya dan dia membuang jauh-jauh keluarga aslinya. Kemudian Frankie dari Water Seven, terus Jinbe dari Pulau Manusia Ikan. Brook, Brook ya hmm. Brook. Belum tahu ya asal Asalnya mula dari tapi mana itu? tapi dulu di bajak laut yang dulu dia orang yang apa pemusik Hmm. itu sih Nah, Mas kayak apa ya, sangat beragam sekali ya, ya. Dan beragam dari. keberagaman itu jadi modal mereka untuk memperkuat kelompok itu malah Hmm. Nah, sangat beragam sekali, beragam dari berangkatnya, dari asalnya pun dengan tujuannya itu juga beragam semua kan, tidak ada betul yang mirip gitu. Seperti tadi ya, Luffy ingin jadi raja bajak laut, Zoro ingin jadi pendekar terkuat di dunia, pendekar pedang ya, ya Sanji ingin betul menemukan All Blue, Nami ingin menggambar peta dunia, betul Robin dan lain-lainnya punya tujuannya masing-masing gitu. Dan tidak saling mengganggu satu sama lain gitu. persis Seperti apa ya? Itu mirip dengan Bhinneka Tunggal Ika juga gitu. ya Berbeda-beda tetapi satu juga. betul Dan Oda juga saya rasa apa ya namanya? Ingin 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 memberitahu juga gitu bahwasanya walaupun berbeda juga bisa satu juga, dan tidak semulus itu gitu perjuangannya. betul Mas Tidak tidak semua lancar begitu saja dalam persahabatan itu, ada sedikit banyak konflik juga antara anggotanya, ada yang mulai dari apa namanya, konflik-konflik kecil sampai konflik-konflik besar seperti Luffy dan Usopp itu yang sudah hampir pecah gitu iya kan. betul Nah, betul itu ya beragam, sangat beragam sekali dari latar belakang, tujuan maupun pada prosesnya juga beragam, termasuk karakter sifatnya juga beragam. Kita iya mengenal trio bodoh, iya trio itulah gitu. iya iya Sangat beragam, mencerminkan keberagaman sekali. Nah, kemudian Mas, sebenarnya apa yang bisa kita pelajari gitu dari One Piece tentang relasi kekuasaan gitu, misalnya antara pemerintah dunia, angkatan laut, dan juga kelompok bajak laut. ya Em, Oda berhasil kalau menurut saya itu membongkar Hmm, membongkar satu stigma bahwa yang namanya bajak laut itu pasti jahat. Pertama, yang kedua, penguasa pasti benar. Itu kan dia Oda bongkar. Tetapi Oda juga menunjukkan bahwa dalam satu bangunan sistem hmm, kekuasaan di mana penguasanya itu yang paling tinggi itu adalah seorang penindas ya, adalah hmm, penindas. Ternyata dalam aparaturnya itu tidak semua penindas. Kita bisa lihat Fujitora, Guard, Sengoku, hmm, kemudian Sword ya, yang Kobe dan teman-temannya itu hmm, di Angkatan Laut.
Kemudian bajak laut pun juga ada yang apa? Ada Ada yang yang antagonis, ada yang protagonis juga antagonis kan. gitu Yang kedua juga ternyata pemerintah mau juga bekerja sama dengan dengan bajak laut bajak dengan laut. membentuk si Cibukai kan sebelum ada Pasifista dan Serapim ini. Hmm. Jadi Oda menunjukkan bahwa relasi kekuasaan di dunia One Piece itu tidak hitam putih ya, abu-abu, punya banyak dimensi, Hmm. punya banyak wajah. Itu yang saya lihat, Mas. Dan itu terasa realis gitu ya. Ya, Mirip, betul. rasanya mirip banget gitu kan dengan apa yang kita amati, apa yang kita ketahui gitu. Betul, Mas. Dan saya rasa kalau karena One Piece ini fenomena global ya, Hmm. berarti yang kita rasakan ini juga dirasakan oleh warga di negara lain. Hmm. Meskipun mungkin 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 mereka tidak apa tidak sedang dalam fenomena seperti kita ya Hmm. mengibarkan bendera One Piece. Tapi saya rasa kalau ini sudah jadi fenomena global, artinya yang merasa bahwa oh relasi kekuasaan itu ternyata seperti ini. Bukan hanya kita sebagai warga Hmm. Indonesia, tapi war- Warga seluruh warga dunia global. yang membaca One Piece. Karena ini sudah fenomena global. Ya itu ya menarik juga gitu. Bis- Bisa bisa terjadi gitu hubungan kerjasama antara pemerintah dengan bajak laut kalau di dunia nyata mungkin antara polisi dengan kriminal gitu. Ya, misal seperti itu. Ya katakanlah dalam mungkin ya saya nggak tahu juga gitu. Misal untuk menangkap kriminal lain itu ada Ya, saksi bener. juga gitu kan. Betul, betul. Itu Betul. mirip ya gitu. Rasa Mm-mm. ini relate gitu dengan kehidupan saya ataupun Mm. kehidupan teman-teman penonton lainnya. Dan Iya, tadi ya tidak semua pemerintah itu baik semua, tidak semua yang di atas itu baik semua, ada sisi-sisi betul. jahatnya juga. Dan Betul. penindas itu tidak tidak serta-merta menindas juga, tapi ada sisi mereka punya aparat yang baik juga gitu. Iya, Dan betul. dan sangat kompleks sekali gitu. Dan Dan ini hmm, non non apa? Penindas bisa hadir tidak hanya dari pemerintah. dari Dari mana Mas? aktor non pemerintah kan bisa jadi penindas juga. Ah, siapa? Kaido misalnya, Oh iya. ya kan? Apa? Per- em, apa relasi kuasa yang dimanfaatkan untuk melakukan penindasan itu tidak hanya dilakukan oleh aktor-aktor Pemerintah. pemerintah kalau Tapi di One oleh Piece. oleh para kriminal juga gitu dalam Betul. tanda kutip bajak laut juga menindas juga gitu. Kaido, Doflamingo. Nah, kalau Big Mom itu Mas Dendi menganggap satu penindasan juga atau bukan, Mas? eh Soalnya saya mengamati itu unik gitu. Visinya itu bagus gitu apa ya mengumpulkan semua ras, semua ya, bangsa tapi kesan yang dibuat itu negatif gitu. ya. Nah, Mungkin caranya ya. Caranya kan dia caranya memaksa ya, hmm, ya menculik laki-laki kemudian dia paksa nikahi kan hmm, supaya dia dapat anak dari ras itu. Kemudian sangat mengkang anak-anaknya. Anak-anaknya hmm, juga dikawin paksa kan? Kan seperti ya Sanji dengan puding ya. Itu kan pudingnya kawin paksa. Mungkin itu. Tapi dia memang punya visi menyatukan semuanya. hmm, Kalau soal visi menyatukan semuanya, world government juga sebenarnya punya kan. Tapi yes. di bawah mereka. Hmm, Semua semua adalah satu, tapi di bawah mereka. ya mirip ya antara Big Iya. Mom dan world government gitu. Menyatukan tapi di bawah kekuasaan mereka gitu. Kaido pun punya mimpi jadi Joy Boy. Kalau Iya, ingat, lupa. Ah iya ya. Kaido itu punya punya mimpi juga jadi apa ya? eh, Kan dia tahu tentang legenda Joy Boy itu Ya ya boy. dari King. Dia juga ternyata punya keinginan seperti itu. Hmm. Kalau Dan nah ini yang hmm, menarik mungkin Luffy Joy Boy yang asli itu membawa tertawa beneran, membawa apa ya? pembebasan. Membawa pembebasan pertama dan juga membawa tawa, tawa yang Hmm. sesungguhnya. Sedangkan Kaido karena dia bukan Joy Boy, dia membawa tawa palsu lewat buah smile. Mas Smile ya. Iya bener A- a- sih. a- Menurutku itu ada kesengajaan. Hmm. Aku yakin Oda ada kesengajaan, tapi emang nggak diungkapkan secara eksplisit ya. Tapi banyak yang melihat itu sih Mas di Hmm. beberapa forum di internasional di Twitter sih aku lihat pertama kali. Makanya banyak yang mengamati itu.
sebagai Kaido itu representasi Joy Boy palsu gitu dan Iya, membawa senyum palsu dari buah smile, tapi kalau Luffy itu membawa tawa yang lepas yang asli, asli gitu kan. betul. Dan apa ya, bukan, saya kira juga bukan Kaidonya saja gitu yang menganggap dirinya Joy Boy. King juga sebenarnya kan juga ingin apa namanya, menjadikan Kaido juga sebagai Joy Boy Betul, gitu kalau tidak salah. betul. Betul. Saya kurang mengikuti manganya ya, tapi mengikuti Mm, animenya gitu. Biasanya kan ada apa ya, berbeda juga gitu manga dan mm, animenya gitu secara betul. tampilan. Nah, kembali Mas, Mm. eh apakah dunia One Piece ini juga bisa dibaca sebagai alegori globalisasi itu? Kalau iya pun gimana sih bentuk perlawanan terhadap globalisasi yang eksploratif dalam ceritanya? Iya. Jadi dunia One Piece itu malah dunia yang lebih ini ya, lebih terkoneksi daripada dunia kita ya. Meskipun Hmm, bentuknya lautan yang lebih luas dari bumi yang kita kita tinggali sekarang. hmm, Ya, tapi secara politik pemerintahan itu kan jauh lebih banyak negara yang berada dalam satu pemerintahan. hmm, Pertama, yang kedua eh, medianya juga satu. Medianya juga cuma satu setahu saya, yang Morgan itu. hmm, Jadi pemberitaannya sama di mana-mana di seluruh dunia. Arus informasinya cenderung sama. Tentu ada sensor dari world government dan lain-lain ya. hmm, Tapi maksud saya itu kan membuat imajinasi mereka sama ya, karena arus informasinya sama. Jadi hmm, mereka semua sama-sama tahu ada manusia yang namanya Luffy hmm. dengan teman-temannya gitu maksud saya. Itu benar-benar dunia yang sangat, meskipun kesannya jarak antar pulau itu lebih Jauh. jauh dari yang kita, tapi justru lebih interconnected menurut saya. Kemudian ini em, itu juga membawa konsekuensi ketertindasan yang ada di dunia One Piece itu dirasakan oleh semua ya. Dan semua negara harus membayar upeti atau pajak untuk Tenryubito itu yang kemudian mereka juga tidak bisa melawan Tenryubito. Perbudakan itu sudah dihapus di One Piece 400 tahun lalu ceritanya. Tapi masih ada di Marijoa dan semua orang punya potensi yang sama untuk jadi budak. Orang sebuah Hancock pernah jadi budak. Budak Udah. padahal dia orang orang kuja, Hmm, satu satu kelompok bajak laut kuat gitu loh. Kemudian Kuma pernah jadi budak. Koala, hmm. Fisher Tiger, itu menunjukkan bahwa globalisasi di One Piece itu punya sisi eksploitatif. Nah, perlawanan terhadap globalisasi yang eksploitatif itu macam-macam bentuknya. Ada yang seperti Wano, Wano Hmm. dan Elbaf itu kan tidak mau menggabung. Kalau dalam kasus Wano memang tidak mau menggabungkan ya. Kalau dalam kasus Elbaf. Elbaf ini belum terungkap apa karena di manganya itu kan diceritakan ini Mas, bapaknya Loki dan Hajrudin itu Raja Harald, Salah. ya itu mau bergabung tapi kok sepertinya ditolak. Hmm. Dan Eh, sudah ikut referee juga kan ya kalau nggak sudah ikut salah. referee juga. Hmm, itu satu satu bentuk pertama. Yang kedua, Fisher Tiger itu pernah mendaki Red Line dengan apa? Dengan tangan dan Kan. kakinya untuk membebaskan beberapa budak juga, seingat saya. Kemudian pasukan revolusioner. Hmm. Kemudian Rocks, kemudian juga sebenarnya Kaido dan Big Mom itu kan juga mau seperti itu ya, Hmm. mau menghancurkan visi globalisasinya pemerintah dunia dan menggantinya dengan visi globalisasi mereka. Jadi perlawanan terhadap globalisasi yang eksploitatif Eksploitatif. dari pemerintahan dunia itu juga hadir dari mereka yang ingin mengeksploitasi yang lain. Selain selain untuk terhindar dari eksploitasi, Hmm. misalnya Wano atau Fisher Tiger atau pasukan revolusioner, tapi juga Hmm. Kaido dan Big Mom yang ingin menguasai dunia kan juga melakukan itu. Rocks dan juga
Kurohige juga melakukan itu. Itu sih, Mas. Kalau Luffy dan teman-temannya sendiri belum belum secara eksplisit ingin menjatuhkan globalisasinya pemerintahan dunia. Hmm. Tapi mereka sudah jadi musuh ya ketika Usopp membakar bendera Benar, pemerintahan benar. dunia itu di Enies Lobby. Tapi kan beda dengan pasukan revolusioner yang memang Terang-terangan melawan terang-terangan ya. gitu. Kalau kalau Luffy tujuan apa bajak laut topi jerami tujuannya masih menemukan One Piece. Bahwa konsekuensi dari perjalanan dan kemudian menemukan One Piece itu adalah meruntuhkan penindasan pemerintahan dunia bisa saja. Tetapi Bukan itu tujuan bukan utama tujuan gitu ya. utamanya dan Luffy memang tidak berpretensi menjadi pahlawan kan. Luffy Zoro itu menolak jadi pahlawan karena bagi Luffy kalau pahlawan dia harus membagi daging yang dia Nah, suka. Zoro juga harus membagi minuman yang dia suka. Itu kan mereka tidak tidak suka. kita ingin. Mm-mm. Saya melihatnya seperti itu, Mas. Nah, itu ya apa ya tadi eh para bajak laut ingin menghancurkan penindasan yang dilakukan oleh para Tenryubito, tapi dengan cara menindas juga gitu. Iya, Dia betul. tidak ingin jadi korban, tapi ingin apa ya? Ingin menindas Ingin, gitu, gitu iya, seperti. ingin jadi Tadi penindasnya. ganti 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 tokoh aja sebenarnya gitu kan. Betul, betul, betul. Nah, tadi aku menarik sih, belum tahu juga Mas soal perbudakan yang dihapus 400 tahun yang lalu Mm-mm. itu baru diceritain di manga aja ya Mas berarti. Eh, ada satu Atau di SBS itu. kayaknya di Sabaudi dibahas, Mas. Oh, di Saubodi udah Iya, dibahas. ketika cerita tentang rumah Buddha itu loh. Hmm, Si siapa yang dulu ikut Arlong? Hacan. Acana. Ya, itu cerita bahwa kayaknya dia yang cerita bahwa 400 tahun yang lalu sudah dihapuskan, tapi khusus Tenryub itu mereka masih bisa ada perbudakan dan jual belinya di Sabaudi itu. Hmm, Seingat seingat saya itu. itu juga menarik ya. Mungkin karena detail kecil ya, jadi Ah, tidak terlalu luput ini juga ya. gitu. Tidak. Karena di selain Tenryub itu sudah tidak ada Perbudakan perbudakan lagi. di Selain negara-negara di yang ikut pemerintah pemerintah dunia ya, dunia Mas. gitu. Ya, kalau Wano ini kan tidak ikut Tidak pemerintah termasuk dunia. gitu. Mm-mm. Dan yang memfasilitasi juga bekas Tenryubito gitu. Nah, ini jadi menarik ya hubungan Tenryubito, mantan Tenryubito yang masih punya akses ke atas gitu. Ya, Do Flamingo ya. Flamingo gitu. Mm-mm. Dia masih punya kekuatan menindas dan masih punya hubungan dengan Tenryubito dalam menyuplai budak atau semacamnya. Mm, Itu berhubungan dengan relasi kekuasaan tadi. betul. Kemudian Mas Dendi itu melihat konsep kemerdekaan sama kebebasan di dalam One Piece itu termasuk ke kemerdekaan dan kebebasan yang mana sih Mas gitu? Apakah Mm, itu bentuk dari kemerdekaan individualisme atau mm. justru berupa perlawanan kolektif Mas? Oke. Jadi dalam sisi ini ya, sisi sonennya, Hmm, dalam sisi sonennya, eh seperti Oda ingin sekali apa ya, menampilkan kemerdekaan individu. Kalau menurut saya, dalam artian setiap orang bisa punya impian dan mengejar impian itu. hmm, Tapi dalam alur perjalanan ceritanya itu, saya rasa disengaja ya oleh Oda. Eh, impian itu bisa diraih tanpa harus kita menjadi individualis. hmm, Karena Luffy itu kan mencari One Piece, tetapi tetap membantu teman-temannya. Luffy dan bajak laut topi jeram itu kan seperti itu. hmm, Bahwa mereka yang punya impian sendiri-sendiri dan apa ya, mereka punya tekad kuat untuk mewujudkan itu. Tapi tidak pernah mereka mengorbankan teman-teman di ya, pulau-pulau yang mereka hmm, singgahi itu untuk impian mereka sendiri. Artinya, selain ada kebebasan, ada juga pembebasan. Ada liberalis, apa ya, liberal, individual liberal freedom, hmm, dan juga liberation, pembebasan. Drum of liberation kan?
Hmm. ininya nikah. Ika. Mm. Itu apa ya? Antara kebebasan dan pembebasan di One Piece itu dua konsep yang berbeda atau sama sih, Mas? Menurut kalau tidak pernah diterangkan ya, tapi Nah, dari saya melihat alur ceritanya itu dua hal yang berbeda. Kebebasan itu kan dalam pandangan saya identik dengan bagaimana individu itu bebas hmm, melakukan sesuatu, bebas apapun. berpikir, bebas berbicara, dan bebas punya impian dan mewujudkan impiannya itu. Sedangkan pembebasan itu lebih ke bagaimana mereka berusaha membebaskan diri dari tatanan yang eksploitatif itu tadi, Mas. Nah, kebetulan di One Piece itu bisa diseimbangkan. Bukan kebetulan ya, tapi saya rasa disengaja ya sama Oda Hmm. ya. Nah, Saya rasa Luffy disengaja. itu Jadi, berarti termasuk dua kategori itu sekaligus ya. siapa, Termasuk Mas? Luffy. Oh iya, Termasuk Luffy dan teman-temannya. ya Ya, termasuk kebebasan dan juga tokoh pembebasan juga gitu. betul, betul. Itu kan tidak dilakukan oleh Roger. Minusnya di situ ya berarti ya. Iya, ya kan Roger tidak melakukan itu kan. Roger tidak membebaskan Wano misalnya. Hmm. Meski, mungkin karena Oden juga tidak meminta bantuan Roger dan Shirohige ya. Hmm. eh yang sedikit banyak mencoba melakukan itu kan Shirohige. Hmm. Shirohige itu mengklaim Pulau Manusia Ikan sebagai wilayahnya supaya teman-temannya di Manusia Ikan itu punya perlindungan dari dia. Seingat saya, kan kemudian setelah Shirohige eh, apa meninggal Hmm. diklaim Big Mom ya. Imbam. Hmm. Ya, itu yang coba dilakukan Shirohige. Tapi itu kan itu juga kalau Shirohige itu kan sama seperti Luffy sebenarnya dalam Hmm. rangka mewujudkan impiannya membangun keluarga kan. Hmm. Membangun keluarga dari ras ya enggak sih, enggak ras berbeda juga. Dari ya siapapun anak Siapapun apa gitu yang ingin semapun di lautan Hmm. itu sama kan. Semua adalah Ah. anak-anaknya kan. Dia pernah bilang itu ketika ada yang benci sama Ace Hmm. hanya karena Ace adalah anaknya Roger. Kalau bajak laut Roger sejauh yang diceritakan ya mungkin hanya waktu God Valley itu ya. Hmm. Efek dari pertarungan mereka membebaskan Kuma, Ivankov, Gini dan beberapa budak lain itu. Tapi tapi di flashback Oden apa perjalanan mereka eh, relatif tidak membebaskan pulau-pulau itu sih Mas. Kalau dari flashbacknya Oden itu ya beda dengan Luffy Dan sejak Luffy di East Blue. hanya sekedar lewat aja gitu Ya, kan. Luffy itu pertama aja sudah membebaskan Kobe dari Alvida Oh iya. dan itu tidak mengganggu impiannya Luffy. Ya silahkan jadi angkatan laut, kamu bebas. Iya toh? Dan Dia Luffy tidak juga tidak terganggu gitu. merasa terancam juga gitu. Betul. Hmm. Menarik ya gitu. Kalau orang-orang mungkin menganggap, misal nih, misal saya ingin jadi, katakanlah jadi apa? Jadi raja bajak laut gitu. Kalau saya pribadi, mungkin Mas Dendi ingin jadi angkatan laut punya. Iya, Kalau saya merasa terganggu gitu, karena kemungkinan di besar di kemudian hari Mas Dendi menjadi penghalang bagi saya gitu. betul. Tapi Luffy kan Kalau enggak ya? enggak gitu, konsep itu suatu hal yang menarik juga, yang unik juga dari Luffy gitu. Mm-mm. Tahu tahu apa ya? Tahu orang itu akan jadi musuh di kemudian hari, tapi tidak merasa terganggu gitu. Beda dengan siapa ya kalau nggak salah itu ada juga yang mirip kayak gitu. Yang mencegahnya gitu sebelum sebelum hal buruk terjadi di kemudian. Saya lupa siapa gitu. Ya, Ada. Doflamingo kan mencegahnya. Hmm. Mencegah Lau itu kan begitu Lau apa dia tahu bahwa Lau itu di. Ah, iya benar. Salah satunya Doflamingo gitu ya. Mm-mm. Setelah tahu Law itu di mungkin berasa ingin mengincarnya gitu. Iya, Karena betul. itu musuh 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 alami. musuh alaminya Ya. Tenryubito gitu. Klandi itu gitu. Klandi. Nah, kemudian Mas, gimana sih narasi tentang ras, terutama ras manusia ikan gitu dan diskriminasi terhadap mereka gitu? Apakah itu memberi kita refleksi tentang dunia nyata atau gimana? Menjadi refleksi. Ya, itu saya rasa benar kata Mas Ujang itu refleksi apa ya, pantulan Hmm. pantulan dari betapa rasisme itu ternyata masih ada di dunia kita juga dan
mungkin ini ya, Oda lebih cukup berhati-hati menggambarkannya karena tidak dengan manusia lain, tapi dengan spesies lain kan, ikan dan duyung. Hmm, ya. Em, Hmm, tapi saya rasa pesannya sama bahwa rasisme masih ada dan masih ada yang tertindas hanya gara-gara sesuatu yang bukan pilihan mereka. Mereka tidak memilih lahir jadi manusia ikan. hmm, Tapi kenapa harus ditindas, harus dibedakan, harus dipinggirkan, harus dieksploitasi? Itu 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 pesan sih bagi kita untuk memikirkan kembali tatanan yang lebih adil yang tidak menindas, tidak mengeksploitasi orang hmm. siapapun, apapun latar belakangnya. Ya, saya melihat itu sih, Mas. Jadi bentuk refleksi juga gitu bahwa Betul. penindasan itu tidak dibenarkan gitu kan. Untungnya ya, Bahkan bahkan pada spesies lain gitu loh. bahkan pada spesies lain termasuk kita mungkin kalau ditarik kehidupan ke dunia saat ini kita juga tidak boleh mendiskriminasi hewan, mendiskriminasi Betul, tumbuhan betul, gitu. betul. Untungnya apa ya, Oda itu ya sepakat juga berhati-hati dengan memilih sebagai ikan yang didiskriminasi. Mungkin kalau memilih sebagai perbedaan warna kulit Ya akan itu, jadi ya itu kan, akan jadi berita yang sangat heboh gitu, yang betul, yang yang lebih mengguncang lagi gitu. betul, Manusia Mas. ikan aja udah sangat jelas sekali gitu, apalagi Mm-mm. menyinggung soal perbedaan yang sangat terasa di dunia kita, itu warna kulit salah satunya yang Betul. dan masih sering nih ada Masih iya. diskriminasi seperti itu, entah di Indonesia ataupun di luar sih sih Iya. tetap ada gitu. Nah, kemudian Mas, banyak tokoh di One Piece itu berasal dari masa lalu yang penuh luka gitu. Mm-mm. Apakah menurut Mas Dendi itu kisah-kisah itu adalah cara Oda merangkai politik empati atau bukan? Ya. Eh, ya ini tadi ya, itu kita Hmm, sulit mengonfirmasi ini ya karena hmm, Oda tidak pernah diwawancarai dan tidak ada pertanyaan masuk yang dimuat tentang ini. Tapi saya melihatnya itu sebagai cara Oda membangun karakter masing-masing, Mas. hmm, Jadi karakter masing-masing itu dibangun dengan punya trauma di masa lalu, kemudian bagaimana mereka mengatasi trauma itu di masa kini untuk meraih impian mereka di masa depan. Jadi itu. Jadi itu apa? Ketika mereka bisa mengatasi trauma masa lalunya, hmm, mereka akan sangat apa berfungsi dalam kelompok bajak laut topi jerami ini. Saya saya ambil contoh Robin. hmm, Ketika dia berhasil mengatasi trauma O'Hara itu ketika dia berhasil diselamatkan oleh Luffy dan lain-lain kan. Kemudian hubungannya jadi lebih dekat dan dia bisa lebih apa ya, banyak berkontribusi untuk bajak laut topi jerami. Nami juga seperti hmm, itu. Sanji juga setelah selesai dengan masalah keluarganya lebih lost. Kemudian Zoro hmm. Zoro ketika setelah apa ya, setelah kalah dari Mihawk, kemudian ingat lagi tentang siapa teman masa kecilnya? Kuina, Kuina ya, Kuina. Ah, Kuina. Ya, Kuina itu. Chopper dengan Dokter Hiluluk, hmm, Usopp dengan apa? Masa lalunya yang dia dianggap pembohong. Terus Frankie dengan Tom, hmm. eh, semuanya. Brooke dengan bajak laut Betul. rumbar. Jadi semuanya punya kisah masa lalu gitu yang penuh luka Betul. dan menjadi modal ya, modal untuk mencapai tujuan masa depan Ya, dengan Luffy dengan Shanks dan Ace. hmm. Gitu. Jadi jadi bener juga ya, bukan bener ya, bukan 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 dikonfirmasi bener tapi ya ya begitulah gitu yang bisa kita Iya, nikmati, yang ada untuk kita gitu secara tidak langsung, itu ada menekankan politik empati juga udah gitu betul. Mungkin ini cara apa ya, Mas? Mungkin caranya bener. bagi Oda mungkin itu rumusan yang berhasil di satu tokoh, dia coba di beberapa tokoh lain berhasil, jadi lakukan itu terus mungkin. Kuma dan kan juga seperti itu, Kuma, dan Boni, uniknya itu nggak cuma di nakama-nakama Luffy aja gitu, tadi nyampe Kuma iya, gitu terus Lau.
Lau gitu kan. Hampir di setiap arc itu ada semua gitu, hampir Betul. dibongkar gitu Mas. Oden, ya kan? Oden gitu. Yang bahkan bukan nakamanya sama sekali gitu. Betul. Nah ini Ya, dan mungkin itu formula yang selalu berhasil ya. hmm, Jadi dia coba terus. Dan masih berhasil nyatanya. Karena dia dengan cara itu ternyata dia bisa mempertahankan pembaca lama dan merengkuh pembaca baru. hmm. Loh, Nah, itu jadi tidak jadi mudah apa ya ya? dengan longevititas One Piece yang hampir 30 tahun ini. Jadi itu kayak kayak ini enggak sih Mas, kayak mecahin mecahin apa yang diucapin Oda gitu bahwa One Piece itu udah selesai sejak awal gitu. Tapi entah mengapa terus berkembang terus gitu. Ya Dengan mungkin, aktivitas itu. Ah. mungkin ya kan longevititas itu juga Hmm. dipengaruhi dari apa penerimaan pasar ya, itu juga Ah. apa tekanan penerbit pasti ya. Hmm. Jadi panjang banget. Mungkin itu cara Oda coping juga dengan beban kerjanya ya Mas. Hmm. Ya kan? Dia punya formula, dia coba dan berhasil ya. Akhirnya dia lakukan terus kan sebagaimana ini tuh Mas, industri kan itu. Industri bener. Iya Ah. kan? Seperti kita merakit sepeda motor, merakit laptop ya. Ada ada guide-nya, ada how to-nya. Dan Oda melakukan itu karena dia mau tidak mau dia sudah masuk ke industri ini. Hmm. Yang Mau beban kerjanya hmm. setiap minggu ditagih chapter baru, setiap minggu chapter baru. Tentu tentu dia berusaha untuk inovatif ya dan Hmm. berusaha tetap menampilkan sisi artistik dirinya sendiri, tapi Hmm. tekanan industri memang membuat dia harus berstrategi dan bertaktik. Mungkin itu. Mungkin ya bisa jadi Ya, itu gitu ya, tekanan dari industri gitu, dan industri menilai sukses mungkin meminta Oda untuk melakukan hal yang betul, sama gitu. betul, betul. Kayak kayak gimana misalnya, kayaknya ini nih bisa nih dibongkar nih, coba dibongkar dong gitu ya. Iya, kayak apa lagu-lagu viral yang Ah. sekarang ini kan eh, nadanya mirip, nanti bisa dipotong untuk TikTok. Nah, akhirnya mungkin industri musik sekarang minta para musisi membuat lagu yang lagunya bisa di crop untuk video TikTok atau video Reels gitu. Hmm. Mirip Atau seperti itu ya pola. ya, Nah, kemudian Mas, jika dunia nyata itu mengadopsi nilai solidaritas seperti di One Piece, bagaimana sih dari sistem sosial kita yang menurut Mas Dendi akan berubah lebih dulu? ke- One Piece yang ada cerita sekarang atau mungkin akhir cerita One Piece besok, Mas? Kira-kira Yang Mas ada pertanyaan. sekarang. Sebenarnya kalau yang ada sekarang kan sudah mirip ya. Itulah kenapa itulah kenapa kita Hmm. relate, dunia relate. Artinya kan dalam sistem sosial politik ekonomi kita itu masih ada Hmm. stratifikasi, masih ada eksploitasi. eh, Dunia belum bisa mewujudkan keadilan bagi semua. Yang tidak ada itu kan ini eh apa ya? Satu juru selamat ya, Hmm. karena nikah itu kan juru selamat kalau di cerita itu. Dan itu belum ada di dunia saat ini Ya, ya, belum itu ini selamat itu. nggak ada, belum ada. Tapi kalau sistem sosial politik ekonominya, Hmm. saya rasa mirip, mirip dalam artian pasti Oda juga mengambil referensi ya dari dunia nyata karena itu cara dia membuat relate cerita One Piece dengan para pembacanya adalah mengambil referensi. Memang tidak pernah lagi-lagi tidak pernah diterangkan dia mengambil referensi dari mana dan seberapa banyak referensi yang dia punya. Hmm. Tetapi kalau dia bisa mempertahankan kerelataan itu selama hampir 3 dekade, itu kan berarti dia melihat melihat fakta di dunia kita bersama ini, Mas. Saya rasa itu. Jadi yang tidak ada di dunia nyata ya bacalah Habis Rami itu. Tapi sistem 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 semuanya itu struktur hampir yang semua mengkondisikannya ada itu gitu. mirip. Nah, kalau yang One Piece di akhir cerita, Mm-mm. Nah, ini juga jadi apa? Jadi pembahasan di komunitas One Piece kan. Gimana sih akhir cerita One Piece? Bahkan kita sendiri belum tahu One Piece itu seperti apa. Tapi kira-kira kalau melihat alurnya ya, dia akan menciptakan dunia yang setara untuk semua, apapun latar belakangnya. Apa kemudian
apakah kita sedang menuju ke sana? Hmm. Nah, itu pertanyaan juga bagi kita sebagai apa ya, umat manusia, sebagai warga dunia dan sebagai warga planet bumi ya. Yang dimaksud setara ini tidak hanya kita sama manusia, tapi dengan antar spesies, dengan hubungan kita dengan hewan, tumbuhan, dan juga alam. Hmm. Itu kan yang coba diwujudkan di One Piece dan menjadi impian banyak orang di dunia nyata juga. Mungkin ya, karena Hmm. kita belum melihat, Melihat kita, akhirnya saya One rasa Piece belum seperti apa. mendekati akhir juga ini masih panjang. Masih panjang banget ya berarti Mas. Iya, Mungkin sudah masuk babak akhir tapi belum menyentuh akhirnya gitu kan. iya betul betul Pada akhirnya nanti itu ya akan mewujudkan kesetaraan gitu. betul Mas. Oda ingin menyampaikan itu, tapi ya dan itu juga relate di kehidupan kita sebagai manusia gitu. Dan ketika itu berhasil berarti mungkin Oda akan sangat bangga sekali itu. Ya pastinya. Misinya selesai gitu dalam menyatukan manusia dalam satu wadah kesetaraan dan tidak ada penindasan di situ. Nah, terakhir Mas, Oke Mas. apa sih pelajaran yang paling mendalam yang Mas Dendi dapatkan dari One Piece itu? Bukan sebagai cerita fiksi, tapi Hmm. sebagai refleksi tentang dunia yang mungkin. Tentang dunia yang mungkin ya, berarti di Ah, masa depan. Oke. ya, Ya, ya saya rasa ini Mas, tadi yang pertama bahwa keinginan individu kita tidak perlu dibenturkan dengan apa? keinginan orang lain. eh, dengan ini, dengan empati kita untuk membantu orang lain. Hmm. Karena itu bisa berjalan iringan. Kemudian selalu berusaha untuk terlibat dalam arus yang mencoba mengubah dunia kita menjadi dunia yang lebih setara, lebih bebas juga. Gitu pelajaran apa ya, maknanya, makna mendasarnya dari One Piece kebebasan dan pembebasan. Kebebasan, Dua itu. kebebasan dan kesetaraan gitu. Di Betul. mana di mana kita bisa bebas berbuat sesuatu apapun tanpa mengganggu orang lain. Betul. Betul. Dan tidak ada orang yang tertindas karena kebebasan kita tidak ada artinya kalau masih ada yang belum terbebaskan. Hmm, Iya kan? ya. Impian-impian kru topi jerami itu tidak ada artinya kalau mereka tidak bisa Hmm. membantu warga-warga yang mereka kenal, yang mereka apa datangi di pulau-pulau itu untuk terbebas dari penindasannya. Itu sih, Mas. Nah, konsep bajak laut yang sangat unik ya, yang Iya, unik, yang unik. dianut oleh Luffy gitu, bukan membajak tapi membebaskan gitu. Ya, Tapi betul. menolak dianggap sebagai pahlawan gitu. Betul. Itu. Itu uniknya, tapi premisnya sangat sangat apa ya, sangat relate sekali gitu, membebaskan pembebasan, kesetaraan dan menghapuskan penindasan. Betul, Mas. Itu ya teman-teman, jadi One Piece itu bukan sekedar tentang mencari harta karun, ya adalah peta menuju nilai-nilai yang semakin langka, keberanian, kesetaraan, dan solidaritas tanpa pamrih. Dalam dunia yang makin penuh sekat, kisah ini justru menawarkan pelayaran lintas batas yang melawan diskriminasi, penindasan, dan politik kekuasaan. Dan mungkin jika dunia sungguhan belajar sedikit dari kapal Going Merry, kita tak perlu jadi bajak laut untuk membuat dunia lebih adil. Terima kasih teman-teman telah berlayar bersama kami hari ini. Semoga gelombang pikir tak berhenti di pelabuhan terakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan episode yang dengan topik-topik menarik, menarik lainnya. Silakan teman-teman untuk tetap mengikuti podcast teman ngobrol Ujang. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam sehat. Terima kasih Mas Dendi sudah berkenan untuk saya ajak ngobrol tentang topik ini yaitu internasionalisme, kosmopolitanisme dan apa namanya tadi satu lagi politik solidaritas dalam One Ya. Piece. Sampai bertemu lagi teman-teman, sampai jumpa. Ya, terima kasih, Mas Ujang.